Halo semuanya. Bersama kami kelompok Paripurna, kami akan membahas pelanggaran-pelanggaran yang terdapat pada iklan televisi 2024. Perkenalkan, nama saya Wildan Maulana. Nama saya Muhammad Arif Fitra. Saya Nindya Safa. Saya Radina Purnanda. Saya Sofia Maharani. Saya Maulana Ramton Kelompok Gansya. Paripurna. Kenapa kamu memilih nama Paripurna? Karena Paripurna memiliki arti lengkap, penuh, atau sempurna. Yang dimana itu juga harapan kami agar kami menjadi kelompok yang saling melengkapi, memenuhi, dan menjadi kelompok yang sempurna. Itulah kelompok kami, kelompok Paripurna. Mari saksikan video kami berikut ini. Saat pertama, dengan sunlight Ibu Nesia mencuci 10 kali lebih cepat. Terlihat cahaya surga dalam piring Ibu Oni tercium masih bau. Sementara piring Ibu Nesia bersih kesat. Ibu Nesia win. Alhamdulillah pemirsa, Ibu Nesia pemenangnya. Kemenangan luar biasa yang patut dirayakan oleh seluruh nusa dan bangsa. Terima kasih untuk semua Ibu Indonesia atas perjuangannya untuk keluarga. Bersama Sunlight, Ibu Indonesia, Ibu juara. Pada Etika Pariwara Indonesia, iklan tersebut melakukan banyak pelanggaran, yakni yang pertama, iklan tersebut melakukan perbandingan produk dengan produk pesaing. Juga secara tidak langsung, mereka merendahkan produk pesaing, di mana hal itu melanggar Etika Pariwara Indonesia pada pasal 1.19 dan 1.20. Selanjutnya, iklan tersebut juga melakukan peniruan, yakni meniru kemasan produk pesaing sebagai properti iklan, di mana hal itu melanggar 1.21, 2.15.1, dan 2.15.2. Kemudian, terdapat pula pelanggaran pada sense saat mereka melebih-lebihkan manfaat produknya yang tidak sesuai dengan faktanya. Hal tersebut merupakan penyampaian yang tidak jujur sehingga melanggar pasal 1.27 dan 1.29.7. Dan terakhir, pelanggaran pada Etika Pariwara Indonesia, sen yang melanggar selanjutnya yakni mereka melakukan pertandingan dengan merek lain di mana propertinya sama persis dengan produk pesaing, sehingga persepsi halayak mengarah kepada suatu produk dan hal tersebut melanggar pasal 2.30.4. Pada UU Penyiaran, ikan salek tidak memenuhi pasal UU Penyiaran, yakni pasal 46 ayat 4, karena iklan banyak terjadi pelanggaran yang tidak memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI. Selanjutnya, terdapat juga pelanggaran pada pasal 35 ayat 5, karena iklan tersebut bersifat bohong, di mana mereka melebih-lebihkan manfaat dari produk mereka. Selanjutnya, pada UU Perlindungan Konsumen, terdapat pelanggaran pada pasal 7B, di mana iklan tersebut tidak menyampaikan manfaat produk dengan jujur karena melebih-lebihkannya. Dan selanjutnya, iklan Sunlight secara tidak langsung membandingkan produk mereka dengan produk pesaing, yang dimana hal itu melanggar UU Perlindungan Konsumen pasal 9.I. Kalau sakit hati, aku yang ngobati. Kalau nyeri, Max nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi dan pegalinu. Paramex nyeri otot, itulah obatnya. Nyetot nyeri otot, Paramex nyeri otot. Menurut Etika Pariwara Indonesia, iklan Paramex melanggar pada poin 1.26 karena menampilkan Inul Daratista sedang berjoget secara vulgar. Selanjutnya, pada pasal 1.29.4 karena tidak menggunakan bahasa yang mudah dipahami anak-anak seperti nyetot. Pelanggaran yang berikutnya yaitu pada poin 1.7.2 karena iklan tersebut menunjukkan penyimpangan dari budaya Indonesia dengan menggunakan pakaian ketat dan sedikit terbuka. Pada poin 2.3.11 karena iklan tersebut menunjukkan efek langsung sembuh. Selanjutnya pada poin 3.2 karena mengeksploitasi perempuan dengan menjual badan yang seksinya. Dan terakhir yaitu pasal 7.1H terdapat slogan yang membingungkan, yaitu nyetot. Pelanggaran yang selanjutnya yaitu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Iklan tersebut melanggar UPK pada pasal 4 karena memberikan klaim yang berlebihan. Selanjutnya pada pasal 7 karena penggunaan Paramex yang tidak sesuai sehingga berisiko bagi konsumen. Pada pasal 8 karena menyatakan dapat mengatasi secara instan. Selanjutnya pasal 9 karena tidak mencantumkan informasi yang lengkap. Dan terakhir pada pasal 19 karena produk tidak efektif menyebabkan efek samping tanpa informasi yang jelas. Dan terakhir yaitu pelanggaran pada Undang-Undang Penyiaran pada pasal 46 ayat 3 huruf A karena merusak moral dan tidak mendidik atau vulgar bagi anak-anak.
Selanjutnya pada pasal 46 ayat 3 huruf C karena melanggar norma kesusilaan. Daya, juaranya deterjen, bikin baju bersih. Dikit aja, banyak busanya, warnanya nyala, wanginya nyebar. Daya, ada yang 5.000, bisa 10 kali cuci. Dihitung-hitung, tetap kalah irit. Daya, juaranya irit. Windscare. Berdasarkan etika Partai Orang Indonesia Amandemen 2020, pasal 1.2.2 terdapat kata juaranya deterjen dan juaranya irit. Pasal 1.27 menyebutkan bahwa memiliki 7 kehebatan sedangkan produk tersebut belum bisa membuktikannya. Pasal 1.13 menampilkan kata bahwa baju bersih dalam 30 detik saja. Pasal 1.4 pada penampilan harga dari produk tersebut dengan harga Rp5.000. Pasal 1.29.7 menampilkan banyak bunga-bunga berterbangan sebagai penggambaran wangi, sedangkan iklan tersebut bukanlah iklan animasi. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, Bab 4 Pelaksanaan Siaran, Pasal 36 Ayat 5 Bagian A. Klaim juaranya deterjen dan juaranya irit ini dapat dikategorikan sebagai iklan yang bersifat tidak jujur dan menyesatkan karena tidak disertai data pendukung atau bukti yang jelas. Klaim 7 kehebatan menambahkan manfaat di luar kemampuan produk melanggar prinsip kejujuran dalam iklan. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 Ayat 1 Bagian C mengatakan dikit aja, busanya banyak tanpa bukti yang jelas. Pasal 9 Ayat 1 Bagian K mengatakan dihitung-hitung irit. Pasal 10 Bagian B menampilkan 7 kehebatan dari produk. Pasal 17 ayat 1 bagian A mengatakan bersih hanya dalam 30 detik saja. Pemain baru HOK Skin gratis, HOK Alcala gratis, HOK Hero gratis. Tidak ada pemain yang marah di Honor of Kings. Hanya ada rasa saling menghormati. Rasanya sangat hebat. Berjuang bersama sebagai tim untuk meraih kemenangan. Iklan lokal melanggar beberapa pasal FI, yaitu pasal 7 karena memberikan informasi palsu atau menyesatkan tentang fitur event dan hadiah permainan dari produk pesaing. Lalu pada pasal 8 dan 9 karena iklan tersebut merugikan dan merusak citra produk pesaing. Kemudian pada pasal 11 karena dampak negatif terhadap pandangan anak-anak dan remaja terkait isu sara dan fitnah yang ditujukan kepada produk pesaing. Lalu pada pasal 14 karena mengiklankan produk pesaing dengan menggunakan stereotip pemain dari produk pesaing. Pasal 10, 5, dan 6 karena mempromosikan kekerasan, diskriminasi, serta unsur bertentangan dengan moralitas, etika masyarakat, dan citra produk pesaing. Iklan AOK melanggar Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, yaitu pasal 5 yang mengatur kebebasan pers, namun dibatasi dengan norma masyarakat. Lalu pasal 6 karena media tidak memberikan hak jawab dan hak koreksi. Dan pasal 7 karena media yang menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan sanksi yang diterima. Iklan AOK melanggar UUP, yaitu pasal 36, karena sengaja memfitnah, menghasut, menyesatkan, dan berbohong tentang fitur produk pesaing dan pemain dari kedua produk. Lalu pasal 36 ayat 5 karena tidak menghormati nama dan citra produk pesaing. Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 pasal 4 yang melanggar norma kesopanan dan ketertiban umum dalam layanan tanpa penjelasan mengenai durasi iklan tersebut. Iklan AOK melanggar UU ITE, yaitu pasal 27 ayat 1 karena mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat informasi yang melanggar kesusilaan terkait produk pesaing. Dan pasal 28 ayat 1 yang dilanggar karena menayangkan iklan yang mengandung singgungan sara dan fitnah yang merugikan produk pesaing. Rio, biar kontennya GJ, tapi langganan masuk FYP. Bareng bonus kuota TikTok yang dia dapat dari hari pertama aktifin Aksis. Waktunya bikin banyak cerita bareng Aksis yang bayarnya sedikit, bonusnya selangit. Selanjutnya pada iklan Aksis melanggar pasal 1.12 yaitu hiperbola karena terdapat adegan yang menyebutkan biayanya sedikit bonusnya selangit. Melanggar pasal 1.2F juga karena penggunaan kata bonus kuota TikTok 30GB yang seharusnya tidak boleh diikuti oleh syarat-syarat lainnya. Selain itu melanggar pasal 2.15 yaitu properti karena terdapat kerusakan properti. Seharusnya berbagai fasilitas dan properti yang terkait dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu ada Undang-Undang Penyiaran. Melanggar Undang-Undang Penyiaran pasal 46 dan 36 karena membuat isi yang menyesatkan pada adegan yang menampilkan pria berputar mengikuti putaran mesin cuci yang dinilai berbahaya dan melanggar kehormatan terhadap martabat manusia. Selanjutnya melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 8.1F, 8.1J, 9.1K, 13.1, 14.C mengenai janji-janji yang ditawarkan tersebut belum pasti. Bikin lembut tangan.
Selanjutnya, pada iklan Gentle Gen melanggar pasal 1.26 yaitu pornografi dan porno aksi. Karena terdapat adegan yang dimana talent perempuannya berputar sampai rok dressnya terangkat dan terlihat bagian pahanya. Melanggar pasal 3.2 yaitu perempuan karena mengobjekkan perempuan di dalam adegan yang tidak selayaknya ditampilkan, seperti sentuhan tangan laki-laki dengan perempuan dan berputar sampai terlihat pahanya. Selanjutnya yaitu Gentle Gen ini melanggar Undang-Undang Penyiaran pada pasal 46 dan 36 karena bertentangan dengan norma kesusilaan, agama dan budaya dengan menampilkan adegan yang erotis seperti sentuhan tangan dan semacamnya. Selanjutnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 9, adegan yang memperlihatkan bagian aurat tubuh perempuan dan sentuhan tangan laki-laki dengan perempuan merupakan tampilan yang tidak pantas dalam iklan. Dan juga melanggar pasal 10 karena adegan yang tidak pantas tersebut dapat mengganggu norma kesopanan. Berdagang ayo berdagang, lengkap semuanya ada, mudah cara belanjanya, belanja di gudang ada. Berdagang ayo berdagang, ada garansi kirimnya, dikirim tepat waktunya, pesan di gudang ada. Berdagang ayo berdagang, banyak pilihan bayarnya, transfer atau COD, yang bisa di gudang ada. Belanja ecer atau grosiran, klik belanja dari gudang ada. Ayo pulangkan, di gudang ada segudang kelebihannya. Selanjutnya pada iklan gudang ada, melanggar pasal 1.5 yaitu garansi karena berisi janji dan garansi pengiriman, kecuali jaminan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya melanggar pasal 3.2 yaitu perempuan karena mengobjekkan perempuan dengan menggunakan rok mini di dalam sebuah adegan. Selanjutnya melanggar pasal 1.11 yaitu perlindungan hak pribadi dan 3.10 pemeran yang mirip dengan tokoh nasional atau internasional karena menampilkan model pria yang menyerupai penyanyi dangdut terkenal yaitu Rhoma Irama. Selanjutnya ada UU Pers pasal 6.b karena terdapat pelanggaran terhadap hak asasi manusia dengan menampilkan berdirinya 5 orang di atas kepala model. Selanjutnya ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena iklan ini berisi janji dan garansi pengiriman. Maka hal tersebut melanggar pasal 4.h dan 7.f apabila jasa yang diterima tidak sebagaimana mestinya, dan melanggar pasal 7.d apabila jasa yang diperdagangkan tidak sesuai mutu yang berlaku. Selanjutnya ada Undang-Undang Penyiaran, melanggar pasal 48.4.8 karena terdapat adegan yang menampilkan perempuan mengenakan rok mini dan 5 orang yang berdiri di atas kepala model pria. Hal tersebut tidak memberikan rasa hormat terhadap hal pribadi dan seseorang, serta melanggar pasal 36.1. Pelanggaran tersebut bertentangan dengan pembentukan moral. Saya juga sad boy, mandi nangis, lihat mantan nangis. Ya. Daripada hatimu sendu, lebih baik beli Aqua biar bisa liburan gratis. Selanjutnya pada iklan Aqua, di Etika Pariwara Indonesia, pasal 4, informasi yang jelas dan tidak menyesatkan. Klaim yang tidak jelas atau menyesatkan karena seolah minum air Aqua dapat menghilangkan masalah emosional. Kemudian berada di pasal 5 yaitu klaritas dan tidak membingungkan. Penggunaan tema emosional yang dramatis dan tidak berhubungan dengan produk Aqua tersebut. Kemudian ada di pasal 6 yaitu tanggung jawab sosial. Iklan ini memanfaatkan tema emosional dan kesedihan yang jika tidak disampaikan dengan bijak khawatir akan kesalahpahaman dalam iklan. Kemudian ada di pasal 7 yaitu menggunakan isu sosial, eksploitasi masalah emosional. Jika tidak disampaikan dengan positif maka akan berujung dengan kesalahpahaman. Selanjutnya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 9 ayat 1, larangan mengiklankan produk yang menyesatkan. Iklan yang terlalu fokus kepada aspek emosional tanpa menekankan manfaat sebenarnya dari produk tersebut. Kemudian ada di pasal 10, larangan iklan yang melanggar norma kesopanan, konsep sad boy, dan ekspresi emosional yang berlebihan tidak pantas dikaitkan dengan produk air mineral. Kemudian ada di pasal 17, kewajiban menyediakan informasi yang benar. Fokus narasi iklan hanya berfokus kepada cerita emosional fajar sad boy daripada memberikan informasi edukatif tentang produk Aqua tersebut. Kemudian yang terakhir ada di Undang-Undang Penyiaran, penyalahgunaan figur publik, pasal 46 ayat 3, huruf C UU Penyiaran, isi iklan dilarang bertentangan dengan norma kesusilaan masyarakat dan nilai agama. Semoga dari tayangan kali ini dapat membawakan manfaat dan juga kita bisa membuat iklan lebih bijak lagi. Sekian dari kami, Paripurna. Terima kasih.